Oke, jadi kita mulai ya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya teman-teman sudah hadir malam ini. Jadi kita ini ya, bertemu kembali di kelas organisasi modul 2. Sebelumnya juga mohon maaf saya agak terlambat tadi ya, dan juga ini babnya jadinya kita membahas hanya bab 2 saja karena saya lihat ini sayang juga kalau misalnya saya kejar bab 2 dan bab 3 tapi malah yang bab 2 nya itu nggak optimal gitu. Terus juga sebelum dimulai juga saya pengen ini mengabari, kan minggu depan tanggal 16 Maret ya, itu kan seharusnya minggu ini ya, saya lupa, minggu ini kan seharusnya ada pertemuan ini kan tatap muka, tapi saya karena ada penelitian jadi nggak bisa hadir, nggak bisa ketemu teman-teman, jadi kita ganti secara online aja ya pekan depan. Tapi saya Selasa nggak bisa. Nah teman-teman, selain Senin Selasa ada hari kosong, hari apa ya untuk minggu depan? Kelas lainnya ada hari apa aja? Ada yang tahu? Halo? Sebelum benar-benar dimulai ini, masih ada 5 menit sebelum kita mulai. Ada yang ini tahu jadwal kelasnya? Rabu dan Kamis ada kelas, berarti Jumat bisa nggak teman-teman? Yang pekan depan jadinya kelasnya hari Jumat. Saya ketik ya. Oke. Pekan depan hari Jumat, khusus untuk pekan depan saja karena saya ada penelitian, berangkatnya besok subuh sampai pekan depan, jadi ya mohon maaf juga teman-teman ya, ini belum bisa optimal. Dicatat pekan depan hari Jumat tanggal 21. Sebentar saya catat biar nggak lupa, 21 Maret 2014 Jumat. Oke. Nah jadi teman-teman, pekan ini kita berdiskusi tentang ini ya, melanjutkan yang pekan lalu kan kita ngobrolin tentang lingkungan, bagaimana sih peranan lingkungan dalam organisasi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat kan kemarin kita sempat diskusi, ada yang namanya organisasi apapun itu pastinya akan ada pengaruh yang besar sekali ya dari sekelilingnya. Lingkungan itu nggak cuma lingkungan dari sisi alam, tapi juga termasuk manusia, kondisi sosial budaya masyarakat itu juga termasuk. Nah jadinya di sini khususnya di bab 2 itu khusus mendalami tentang lingkungan. Contohnya lebih detailnya itu bagaimana lingkungan itu bisa mempengaruhi perilaku organisasi. Terus juga bagaimana juga nanti lingkungan ini mempengaruhi organisasi secara efektivitas ya gitu. Jadi kondisi di organisasi tersebut. Nah kalau misalnya di modul, teman-teman bisa sambil buka modulnya bagi yang punya. Di situ kan disebutkan ya ada beberapa karakteristik organisasi ini. Ada pertama itu struktur, tujuan, teknologi, dan juga strategi. Yang ini hal-hal ini tuh yang akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Struktur di sini maksudnya tadi kalau kita tahu gampangnya paling mudah kan struktur organisasi kegiatan ya, organisasi yang kemarin saya ingat kalau nggak salah acara-acara kayak kendurian gitu, atau acara bukan hanya insidental tapi misalnya organisasi yang mapan, misalnya kayak organisasi BMI, organisasi mahasiswa. Kalau tataran besarnya itu organisasi juga disebut misalnya sebagai negara gitu ya. Nah kalau misalnya lingkungannya luas, cakupannya nasional misalnya, strukturnya itu kan akan dipengaruhi juga ya, akan semakin besar juga. Misalnya aja gampangnya kalau negara ada presiden, nah bawah-bawahnya presiden itu apa saja. Nah kalau struktur organisasi terkecil, misalnya lingkungan yang kecil saja kayak gitu, di lingkungan keluarga itu paling strukturnya ya kayak ayah, ibu, anak gitu ya. Terus terkait dengan tujuannya itu juga akan berpengaruh juga, apakah misalnya di kalangan lingkungannya mahasiswa, apa lingkungan BMI, lingkungan mahasiswa asing atau orang Indonesia. Nah itu
nanti tujuannya juga akan berbeda-beda gitu. Terus ada juga terkait dengan teknologi. Ini juga kalau misalnya teman-teman di Indonesia kan tahu sendiri kondisinya ya, kalau internet atau misalnya produk-produk elektronik itu kurang memadai lah kayak gitu, misalnya internet lemot atau segala macam. Tapi kalau misalnya karena lingkungan nih, misalnya teman-teman yang ada di Taiwan, itu kan jelas sekali ya lingkungannya itu sangat mensupport kita semua untuk dengan mudahnya mengakses internet, kemudian mudah juga untuk misalnya mendapatkan barang-barang elektronik yang dengan harga nggak terlalu mahal. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ini kan kemudahan. Jadi di sini teknologi maksudnya adalah teman-teman bisa mudahnya berorganisasi, nggak harus ketemuan langsung. Misalnya kayak kita ada Skype, teman-teman udah biasa kan dengan Skype, atau misalnya dengan Line, WhatsApp atau segala macam. Itu aktivitas organisasi dengan adanya teknologi itu bisa sangat dimudahkan sekali ya keberadaannya. Kemudian strategi juga, misalnya kalau strategi di kalangan orang-orang Taiwan misalnya, strategi misalnya perusahaan lah gitu ya, perusahaan atau pabrik dia mau jualan produk misalnya HP gitu ya, produksi HP, kemudian dia mau menjual. Kalau misalnya itu lingkungannya adalah misalnya orang-orang Taiwan dengan orang-orang Indonesia, nanti strateginya juga akan berbeda. Gimana caranya dia bisa menjual produk ini gitu. Karena kan pastinya dia akan berbeda ya cara mendekati pasar yang ada di Indonesia maupun pasar yang ada di Taiwan. Gitu. Nah, jadi ini yang tadi disebutkan sebagai karakter organisasi. Terus nanti di sini kita di modul kedua ini akan membahas tentang segmen ini ya, ada beberapa bagian. Yang pertama itu segmen lingkungan, kemudian ada ketidakpastian lingkungan, ada dua dimensi. Robert Duncan itu salah satu ahli ya, salah satu tokoh yang mengembangkan tentang teori organisasi. Terus ada juga penjelasan pengaruh lingkungan terhadap organisasi sama ketergantungan struktur organisasi terhadap lingkungan gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ditanyakan lingkungan organisasi itu yang seperti apa sih? Itu kan sangat abstrak ya teman-teman, nggak bisa dibentukkan gitu, ada rupanya itu nggak bisa dibayangkan lah gitu. Jadi di sini disebutkan sesuatu yang tidak berhingga gitu. Terus ada mencakup seluruh elemen. Jadi abstrak sekali itu yang namanya lingkungan organisasi. Terus dari modul disebutkan juga ada beberapa segmen ya, dan masing-masing ahli atau pakar di bidang ini memberikan pendapat mereka apa saja sih segmen-segmen atau elemen dari organisasi, lingkungan organisasi tersebut. Misalnya kalau dari Kass sama Rosenzweig ini disebutkan ada namanya budaya, teknologi, pendidikan, politik, legal, sumber daya natural, demografi, sosial, ekonomi. Nah kalau Jackson dan Morgan ini dia ada tambahan, misalnya budaya itu nggak cuma melulu budaya tapi juga termasuk agama. Agama itu produk budaya ya, kalau misalnya kita belajar tentang budaya. Kemudian ada juga ditambahkan psikologi dan internasional, kondisi internasional yang ada di dunia ini gitu. Nah ini konteksnya kalau internasional tuh udah terkait dengan hubungan internasional, kemudian aktor-aktor negara itu. Kalau saya dulu pernah kuliah itu, produk-produk ini sebentar ada telepon. Oke. Mbak, oke, mohon maaf ada telepon barusan. Jadi kembali lagi tadi ke internasional itu, kalau saya dulu belajar hubungan internasional ya, konteksnya organisasi itu adalah negara gitu ya. Nah negara ini dia tentunya itu akan berpengaruh. Misalnya kalau di kondisi di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi di negara-negara di sekitarnya, misalnya kayak di Asia Tenggara. Tahu kasus ini ya kemarin terakhir
Ada pesawat Malaysia Airlines itu, tahu? Yang rame di media gitu ya. Ini kalau dalam sisi konteks organisasi secara besar, secara luas, yaitu tingkat negara, itu bisa dilihat bahwa bagaimana hampir setiap negara yang ada di Asia Tenggara itu dia jadi begitu gencarnya lah, sampai orang Indonesia pun rame gitu ya, di Indonesia rame, di negara-negara lain juga rame. Nah, kondisi itu yang istilahnya tadi ya, dipengaruhi, kondisi di Indonesia itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar sana, di Malaysia gitu ya. Terutama juga karena mungkin ada beberapa korban yang berwarga negara Indonesia. Nah, itu di situ konteksnya secara umumnya, secara besarnya gitu. Ini sampai Taiwan ini ya beritanya kenceng juga ya. Saya lagi di Indonesia nih, memang di tanah air juga termasuk ramai, di TV setiap hari dibahas. Nah, itu yang bisa dibayangkan ya, cakupannya mulai dari yang paling kecil sampai paling besar. Organisasi itu sungguh besar gitu ya, sungguh cakupannya sungguh banyak gitu. Kemudian kalau Duff ini ya, tokoh lainnya, dia itu konteksnya lingkungan organisasi, terutama di kalangan perusahaan ya, lebih spesifik. Ada contohnya itu industri, terus ada kaitannya sama bahan baku, tenaga kerja, keuangan, pasar, teknologi, kondisi ekonomi, pemerintah, dan kebudayaan. Nah, ini kalau misalnya pabrik-pabrik perusahaan, itu mereka sangat concern ya terkait dengan segmen-segmen lingkungan organisasi, khususnya di kalangan industri. Nanti akan kita bahas lebih detailnya lagi ya tentang dari si Pak Duff ini. Nah, ini Duff itu memberikan ini ya, kayak struktur bagaimana secara besar alur dari segmen atau elemen lingkungan yang mempengaruhi organisasi, khususnya di organisasi perusahaan atau pabrik ya. Di sini disebutkan manufaktur. Nah, itu kalau teman-teman lihat di atasnya ada paling kiri bawah itu supplier bahan baku, itu nanti berpengaruh di bahan, terus ada transformasi, ada kemudian produk, kemudian akhirnya adalah pemasaran. Nah, di sini lihat bahwa sangat kompleks sekali ya konteks lingkungan yang ada di perusahaan atau pabrik, karena yang mempengaruhinya ada banyak, yang bisa dilihat dari panah-panah itu. Jadi kalau proses bahan itu nanti yang mempengaruhi ada supplier, kemudian transformasi itu ada lingkungan ini ya, teknologi, peralatan, termasuk masyarakat juga karena adanya tenaga kerja dan energi. Kemudian produk dan pemasaran itu nanti ada elemen lingkungan yang mempengaruhi itu pasar. Kemudian ada kegiatan dasar, dana modal, lingkungan keuangan, sama pemerintah. Pemerintah ini nanti kaitannya dengan kebijakan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih contoh satu aja perusahaan atau pabrik yang mungkin bisa kita diskusikan bersama nih, kita breakdown kira-kira perusahaan apa yang teman-teman paling tahu atau paling familiar ya, bisa perusahaan atau yang ada di Indonesia maupun di Taiwan, biar kita bisa coba analisa dengan gambar ini. Ayo silakan Mbak Yulis, Mbak Suhartini, Mbak Fevi, Mbak Muji. Silakan, ada yang memberikan contoh? Oke. Halo, masih ada di situ? Oke, saya contohkan saja ya, misalnya kalau ya banyak sekali memang. Contohnya apa Mbak? Kalau boleh satu aja. Satu contoh perusahaan supaya kita analisa. Oke, perusahaan motor gitu ya Mbak Fevi, terima kasih. Jadi kalau perusahaan motor, mulai dari tahu, kok pernah lihat ini nggak assembling perakitan motor yang ada di Indonesia. Dulu saya pernah pas kuliah dulu
berkesempatan ini ya ke pabrik Honda